sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dinda Juliana Pratiwi dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ada dasar aktual, kelangsungan usaha atau going concern, pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan penghasilan, dan pengakuan beban. Dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas yang diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Penyusunan laporan keuangan dengan dasar akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pengguna laporan keuangan karena tidak hanya memberikan informasi atas transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Kelangsungan usaha atau going concern. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca skala besar, kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam ini menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba dan rugi. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca skala besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunannya manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Selanjutnya, ada pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama ada nilai historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan. Untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, liabilitas dicatat sebesar jumlah yang timbul sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan. Sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau secara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable or settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sesuai nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban
dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atas analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca dan laporan arus kas atau LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan, menyediakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target. Yang keempat, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Itu tadi adalah penjelasan tentang pengakuan dan pengukuran unsur-unsur keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Saya Dinda Juliana Pratiwi, terima kasih.